Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina وحبيبنا وشافعنا وخليلنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، Hadratul Kiram, kaum muslimin muslimat, para pendengar, para penonton, para pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi ini kita akan kembali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali, tentunya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua kesehatan, baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang saya hormati, di kajian renungan pagi di kesempatan pagi yang cerah sejuk ini, saya akan menguraikan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai tentang masalah kenapa seseorang, kenapa manusia, kenapa keturunan Nabiullah Adam alaihissalam, kenapa di antara kita semua rela sampai hati mencela dan memaki zaman atau masa, padahal tentunya dan pasti kejadiannya masa adalah ciptaan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan tema yang saya angkat di pagi hari ini, yaitu janganlah kita mencela memaki masa atau zaman. Di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang pasti selalu mengalami perubahan masa, perubahan zaman. Ada kalanya masa kemarau, ada kalanya masa penghujan, masa turunnya hawa dingin, masa panen, masa gagal panen, masa di waktu siang maupun di waktu malam,
masa kita mendapatkan memperoleh kebahagiaan, masa kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak kejadian-kejadian di masa-masa yang kita lalui, kita alami sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk, sebagai seorang turunan Nabi dari Nabiullah Adam alaihissalam. Di dalam hadis disebutkan anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla yu'zini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah azza wa jalla telah berfirman, menyakitkan aku seorang anak Adam, dia memaki zaman, sedangkan aku adalah zaman. Aku membolak-balikkan waktu siang dan waktu malam. Di dalam hadis qudsi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa apabila anak Adam, seorang manusia mencaci maki salah satu zaman, salah satu masa atau waktu yang mungkin masa, zaman atau waktu itu tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan pada dirinya. Terkadang manusia suka sekali memarahi, memaki masa-masa itu. Satu contoh, misal kita menginginkan turunnya hujan. Kenapa kita menginginkan turunnya hujan? Karena mungkin kita punya kebutuhan akan air turunnya hujan, karena mungkin kita punya tanaman dan lain sebagainya yang memang membutuhkan turunnya hujan. Namun sampai tanaman yang diinginkan diairi dengan air hujan tidak kunjung turun hujan, sehingga tanaman yang ia punya itu mati, kering, layu dan lain sebagainya. Pada akhirnya si pemilik atau seorang manusia yang memiliki lahan tersebut memaki masa kemarau, mencaci masa kemarau, karena sebab kemarau inilah tanamanku mati, tanamanku kering, tanamanku tidak terairi oleh air hujan. Maka dia seakan-akan memarahi adanya zaman kemarau, zaman kekeringan. Inilah maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sakit sekali dengan ucapan anak cucu Adam yang mengatakan bahwa gara-gara kemarau, gara-gara zaman kemarau, pada akhirnya apa yang diinginkan dari turunnya hujan tidak kunjung turunnya hujan, sehingga tanaman yang dia miliki mati, layu, dan menjadi rugi.
dengan tidak panennya tanaman yang dia tanam tersebut. Allah sangat sakit sekali manakala kita mencaci zaman masa yang Allah sendiri berada di dalam masa tersebut. Artinya Allah yang telah menentukan, yang telah mengatur bagaimana masa itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Mungkin harapan kita menginginkan masa atau zaman turunnya hujan karena kita memerlukan turunnya hujan berkaitan dengan tanaman yang kita punyai, karena Allah tidak berkunjung atau Allah tidak segera menurunkan hujan sesuai harapan kita, maka kita seakan-akan marah kepada masa, kepada zaman kemarau, kepada masa kemarau. Kita marah, memaki masa kemarau karena kita bangkrut, tanaman kita tidak panen. Karena mungkin ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah masih membagi masa, menentukan zaman yang Allah sendiri menentukannya, menghendakinya. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan doa-doa yang lainnya, mengabulkan doa-doa manusia lainnya selain kita, selain orang yang menginginkan turunnya hujan tersebut. Mungkin sebagian manusia yang berdoa, ya Allah, turunkan kemarau karena saya sangat membutuhkan panas, karena produksi saya memang membutuhkan panas. Kalau engkau turunkan hujan, maka usaha produksi saya akan menjadi rusak, hancur, dan saya menjadi rugi. Doa ini selalu dipanjatkan oleh sebagian manusia yang menginginkan kemarau dengan tulus ikhlas berdoa agar supaya tidak segera diturunkan hujan. Maka dengan demikian Allah menentukan pilihannya kepada orang yang berdoa untuk selalu tetap di zaman, di masa kemarau. Akan tetapi kita yang hanya menginginkan hujan tanpa ada doa yang tulus agar supaya Allah menurunkan setitik air hujan dari langit, namun kita hanya berharap, hanya menginginkan, tetapi tanpa dengan memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang dipilih adalah di antara manusia adalah Allah memilih, menentukan harapan-harapan orang manusia, anak cucu Adam yang berdoa, yang meminta dengan ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian kita pun harus menyadari bahwa semua zaman, semua masa, semua kejadian itu memang didahului atau memang ada kehendak, takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita sebaliknya, ketika Allah menurunkan hujan deras, hujan lebat, hujan yang mencurahkan air dari langit, kemudian kita memaki zaman masa turunnya hujan karena kita tidak membutuhkan air hujan, maka kita memaki turunnya hujan, masa hujan dengan makian waduh hujan, celaka. Maka dengan kata-kata seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala sakit dengan apa yang kita katakan tadi. Oleh karena itu para pemirsa yang budiman, hendaknya apa yang ada, apa yang terjadi
hendaknya kita kembalikan semua itu memang kehendak takdir, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang membolak-balikkan sesuatu keadaan kering bisa dibalik, diubah menjadi keadaan hujan. Keadaan hujan bisa dibalik, diganti, diubah oleh Allah menjadi keadaan kering. Itu semua karena sudah diatur dan itu memang kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun di antara kita, siapapun manusia tidak bisa mengalahkan apa yang telah ditakdirkan, apa yang telah ditentukan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kecuali doa-doa kita. Oleh karena itu, kalau memang kita menghendaki satu zaman yang sesuai harapan kita, maka hendaknya kita selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya masa yang sesuai keinginan kita diturunkan, dikabulkan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah Allah akan mengabulkan, mengijabahi apa yang kita haramkan mengenai masa baik, memohon masa hujan, memohon masa kering, atau memohon masa-masa yang sesuai harapan kita sebagai manusia. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk membolak-balikan hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu untuk mengganti, merubah seketika di dalam hati manusia. Ataupun Allah mampu yang mengatur, berkuasa mengatur, membolak-balikan zaman, membolak-balikan masa, siang maupun waktu malam. Allah itu semua yang menghendaki dan mentakdirkan. Maka kita sebagai manusia, sebagai hanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak punya kekuatan, kemampuan sedikit pun, hendaknya hanya mematuhi, hanya mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zaman, masa yang ada, baik masa kemarau, masa penghujan, masa senang, masa susah, masa kaya, masa miskin, masa sehat, masa sakit, semua masa itu hanya mengikuti apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengikuti ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lupa. Allah selalu aktif, Allah selalu bekerja dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri, membolak-balikkan, merubah keadaan dari keadaan yang satu kepada keadaan yang lain, dari masa yang satu ke masa yang lain, merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Ini semua menurut kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar supaya apapun masa waktu yang ada di sekitar kita, kita hanya merelakan, mengikuti, hanya kembali kepada siapakah yang mengatur, kembali kepada siapakah yang berkuasa, kembali kepada siapakah yang menciptakan semua itu semua. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering dan sesuka
hati kita mencela, mencaci, memaki masa, zaman, musim kemarau karena tidak sesuai dengan kita, kemudian kita mencaci kemarau. Ketika Allah menentukan turunnya hujan, karena kita tidak menginginkan hujan, maka kita mencaci turunnya hujan. Ketika Allah memberikan sesuatu ujian kepada kita, kemiskinan, maka kita mencaci kemiskinan. Ketika Allah memberikan sebuah ujian berupa kehilangan dan lain sebagainya, maka kita mencaci keadaan seperti itu. Maka kita termasuk manusia yang ditakdirkan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia yang ahli mencaci, ahli memaki. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala akan sangat marah, akan sangat disakiti oleh perbuatan-perbuatan kita, yaitu ahli mencaci, memaki zaman, waktu, dan masa yang memang kesemuanya itu sudah sesuai takdir dan ketentuan serta kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para pemirsa, para penonton yang saya hormati. Jadi sekali lagi, inti dari hadis ini adalah semua yang ada, semua kejadian yang ada, baik kejadian yang ada di dalam diri kita, kejadian yang terjadi di sekitar kita, atau kejadian yang terjadi di alam kita, di alam yang ada di hadapan kita, di buminya Allah ini, maka semua itu karena takdir, karena ketentuan, karena kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesemuanya itu baik manusia maupun apa yang telah ditakdirkan, apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan, karena Allah yang menjadikan, karena Allah yang mewujudkan, secara otomatis Allah punya ketentuan-ketentuan terhadap apa yang telah diciptakan. Allah memang mungkin berkehendak yang tidak sesuai, tetapi sebagian ciptaannya ada yang menghendaki apa yang tidak disesuaikan, apa yang tidak menjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh sebagian yang lain. Intinya adalah mungkin kita mengharapkan, menginginkan A, kemudian sebagian manusia yang menginginkan B. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala punya ketentuan, punya kehendak. Mungkin Allah mendahulukan apa yang diinginkan A kita, juga Allah berkehendak mendahulukan apa yang diinginkan oleh B selain kita. Itu semua karena memang kehendak, takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hanya wajib hukumnya untuk mematuhi, untuk mengikuti apa yang telah ditakdirkan, apa yang telah ditentukan, apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan menjadi manusia yang ahli bersyukur, ahli berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala apa yang ada, atas segala apa yang terjadi, atas segala apa yang diturunkan, diberikan, diwujudkan, diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita termasuk orang yang ahli bersyukur, juga kita termasuk orang yang ahli qanaah, menerima apa adanya, menerima apa yang telah diberikan, apa yang telah ditakdirkan, apa yang telah dikehendaki, apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
dua ini, manusia yang ahli bersyukur dan manusia yang ahli qanaah adalah termasuk manusia-manusia yang akan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan seluruh pertolongan Allah, mendapatkan pahala dari Allah, dan kelak akan mendapatkan tempat kenikmatan, mendapatkan tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan menyelamatkan dari murka Allah, kebencian Allah, siksaan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan di dalam renungan pagi di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dan manfaat dari apa yang telah saya sampaikan dan dari apa yang telah Anda dengarkan, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.